Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ini ya teman-teman. Saya tag ini H-2 Lebaran ya. Tidak terasa kita sudah akan masuk di Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 2024 Masehi ya. Yang pada tahun ini Idul Fitri akan jatuh pada 10 April ya, diperkirakan berbarengan antara pemerintah dengan Ormas Muhammadiyah ya. Walaupun kemarin sempat ada cukup viral ini, ada satu jamaah ya yang menamakan diri mereka sebagai jamaah Aulia kalau tidak salah, yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal, bahkan cukup jauh dari perkiraan yang dibuat ya, atau yang diprediksi oleh BRIN, Badan Riset dan Badan Riset Nasional lah ya, dan yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Tapi yang jelas apapun itu, kita semua akan merayakan Idul Fitri ya. Kalau dalam banyak anekdot ya, banyak bercandaan gitu orang-orang bahwa Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, tapi tanggal berapa Masehinya, nah itu yang masih perlu sidang isbat dan lain sebagainya. Tapi itu yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat gitu ya. Nah, momen Idul Fitri ini memang menjadi momen yang sangat spesial bagi masyarakat Muslim Indonesia, karena pada momen ini gitu ya, ada tradisi yang saya rasa ini hanya ada di Indonesia, yaitu tradisi pulang kampung atau mudik ya, mulih ke udik ya, dimana pada masa atau momen Idul Fitri ini kita akan bertemu dengan sanak keluarga, sanak saudara ya, keluarga besar ya, yang mungkin sudah lama kita tanda kutip tinggalkan gitu ya, yang mungkin sudah lama kita tidak bertemu dengan mereka ya, entah karena alasan belajar misalkan, atau merantau mencari kehidupan gitu ya, artinya berpenghasilan, kerja dan lain sebagainya. Nah, momen berkumpul ini menjadi momen yang spesial karena disinilah salah satu atau anjuran Nabi Muhammad dilaksanakan oleh umat Muslim Indonesia, yaitu menyambung tali silaturahmi ya. Pada momen Idul Fitri ini biasanya ada saudara ya yang mungkin sudah lama tidak bertemu, kita bisa bertemu gitu ya, yang mungkin hanya bisa kita ngobrol dengan dia ya 1 tahun sekali selama momen Idul Fitri itu sendiri. Nah, tapi memang ya, kalau saya melihat di sosial media gitu, di Reels Instagram ataupun di konten lainnya yang kemudian suka muncul dan selewat gitu ya di explore saya, adalah di mana ada video yang mengatakan bahwa, atau yang di dalam video itu, di konten itu disebutkan kadang intinya adalah momen Idul Fitri, momen berlebaran itu menjadi momen pamer tanda kutip gitu ya, memperlihatkan pencapaian. Nah, ini memang yang kemudian menjadi problem tersendiri ya. Artinya ya mungkin ada yang seperti itu, tapi saya yakin tidak banyak ya, tidak semua. Pasti lebih banyak yang ingin bersilaturahmi satu sama lain dengan keluarganya masing-masing. Nah, berbicara momen dari Lebaran tersebut, Idul Fitri itu tersebut, ada hal yang menarik sebenarnya yang ingin saya
share ke teman-teman sekalian adalah kalimat Idul Fitri itu sendiri, yang kemudian kita tahu kata fitrinya itu ya, Idul Fitri kan itu bahasa Arab, Id itu ada yang udu ya, atau mungkin ada yang mengartikan seperti itu ya, dari ada ya udu kembali, fitrun itu kata fitrah, jadi kembali ke fitrah gitu ya. Mungkin itu satu penafsiran ya, dan mungkin juga bisa didiskusikan. Tapi yang menarik bagi saya adalah penterjemahan atau penafsiran kata fitrun itu sendiri ya, fitrah. Kita banyak menyangka atau sering sekali kita atau pastilah kita sudah sering dikasih info ya, diberikan pemahaman pengetahuan bahwa Idul Fitri itu kembali ke fitrah, kembali ke kondisi suci, di mana setelah kita melaksanakan ibadah puasa 30 hari atau 29 hari dalam Ramadan, di bulan tersebut dosa-dosa kita diampuni gitu ya. Kemudian apalagi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh Ramadannya, ibadahnya, kemudian puasa itu sendiri ya, kemudian ibadah-ibadah sunnahnya dan lain sebagainya, sehingga membuat kita menjadi fitri, karena menjadi suci. Nah, saya teringat ada, kalau saya tidak salah ini mendiang atau almarhum Buya Syakur Yasin itu pernah memberikan satu paparan, fitrun itu artinya, atau fitrah itu artinya sebenarnya bukan suci, tapi sifat nature, sifat asli, sifat pembawaan manusia. Nah, ini yang kemudian membuat saya mencari apa sih sebenarnya makna itu ya, fitri itu. Setelah saya lihat di kamus ya yang saya punya, fitrun itu memang akar katanya sama dengan ketika kita mengatakan kalimat atau kata iftar atau berbuka dalam ketika masa puasa gitu ya. Karena kan fatoro bisa diartikan merobek lah di kamus itu. Nah, ini cukup masuk akal. Idul Fitri itu adalah momen di mana Nabi Muhammad mengharamkan kita untuk berpuasa. Artinya di hari itu semua orang tidak boleh ada yang kelaparan. Itulah kenapa adanya zakat fitrah ya, dan harus dianjurkan dengan makanan pokok. Di momen Idul Fitri itu tidak boleh ada yang berpuasa, puasa diharamkan. Kalaupun mau puasa Syawal dilanjut di hari kedua, 2 Syawal dan seterusnya. Di 1 Syawal itu tidak boleh. Makanya saya rasa penamaan Idul Fitri itu mungkin pertama ke sana ya, adalah di mana hari kita tidak dibolehkan puasa, kita harus berbuka gitu, kita selesai masa puasanya. Kemudian yang kedua, untuk saya pribadi, Idul Fitri ya, ketika kita mengatakan, tadi saya bilang mungkin kita pernah mendengar ada yang mengajarkan Idul Fitri itu artinya kembali ke fitrah. Buat saya fitrah itu lebih setuju dengan apa yang saya dengar dari almarhum Buya Syakur Yasin, dan juga yang saya cari ya dalam kamus yang saya punya. Fitrun itu artinya maknanya sifat pembawaan atau sifat nature-nya manusia. Jadi bukan kondisi suci bersih tanpa dosa. Bagaimana sifat pembawaan asli manusia? Saya merujuk pada satu surat, pada satu ayat di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tanpa mengetahui apapun, kemudian diberikanlah penglihatan, pendengaran, dan hati gitu ya, supaya kita bisa memulai proses kehidupan. Itu juga yang Nabi katakan ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap manusia lahir dalam kondisi fitrah. Ayahnya lah yang membuat dia Yahudi, Majusi, atau Nasrani, atau kedua orang tuanya ya. Nah, artinya kembali ke
kondisi fitrah adalah kita harus bisa kembali seperti bayi yang baru lahir. Kita harus menjadi pribadi yang baru, yang terlahir kembali, ya, yang tidak tahu apapun. Kita adalah makhluk yang lugu, yang bodoh, yang membutuhkan bagaimana sifat bayi sih terhadap orang tuanya, sangat ketergantungan terhadap orang tua, tidak bisa apa-apa selain menangis dan gitu ya. Nah, itulah seharusnya manusia yang telah melewati masa Ramadan harus dan memasuki momen Idul Fitri harus bisa menjadi seseorang yang lugu, yang ya dia tidak bisa apapun kecuali dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa apapun kecuali menangis. Dia tidak bisa apapun ya kecuali menangis, ketawa, ya mungkin belum bisa ketika baru lahir itu kan hanya sebatas itu. Kemudian lebih banyak tertidur, ya. Nah, itu menurut saya lebih, buat saya pribadi itu lebih cocok atau lebih pas. Idul Fitri itu atau kata fitri itu dimaknai sebagai kembali seperti bayi. Bagaimana bayi baru lahir itu ya tadi, tidak bisa apapun, sangat-sangat lugu dan sangat ketergantungan terhadap yang lebih kuat dari dia gitu ya. Bukan diartikan sebagai suci, karena ketika fitrun atau fitrah itu kemudian diartikan sebagai suci, ada kecenderungan kita akan merasa lebih baik dari orang lain karena kita merasa lebih suci gitu ya. Karena saya pernah beberapa tahun lalu itu mengikuti sholat Idul Fitri, kemudian di mimbar sholat tersebut ya, di seorang khotibnya gitu, imamnya yang khotibnya kemudian menyindir orang-orang yang ketika bulan puasa tapi tidak tarawih ya gitu. Kemudian apalagi sampai yang tidak berpuasa gitu. Ya memang salah, mungkin mereka salah gitu ya. Tapi pada beberapa hal, misalkan ada pekerjaan yang mengharuskan dia jaga malam dan tidak bisa ikut tarawih, artinya kan itu suatu kondisi yang tidak bisa dihindari. Bukan berarti yang kemudian dia tidak lebih baik, tidak lebih suci dari orang yang tanda kutip puasanya sempurna lah, tadarusnya, tarawihnya dan lain sebagainya. Pada saat mendengar khutbah itu saya sedikit ada sedikit heran gitu ya. Ini baru hari pertama Idul Fitri aja udah nyinggung-nyinggung orang gitu. Kita kan nggak tahu bagaimana mungkin jamaah di sana ada yang seperti itu gitu. Bagaimana nanti kalau dia kapok sholat Idul Fitri dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin jadi perdebatan lah, tapi tidak masuk ke sana. Nah, itu tadi ya, intinya buat saya adalah Idul Fitri kembali ke kondisi kita seperti bayi, di mana kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dibantu, kecuali kita bersandar kepada sesuatu atau hal yang lebih kuat daripada kita. Dalam hal ini, ketika kita menjadi seorang manusia yang selesai melaksanakan Ramadan, maka di hari Idul Fitri kita harus bisa memposisikan diri sebagai hamba yang lemah dan kita semakin tergantung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit sudut pandang saya untuk yang episode pertama ini ya, di sudut pandang. Semoga Idul Fitri kali ini bisa membuat kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mantap secara spiritual. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf saya ucapkan dari dalam hati, mohon maaf lahir batin. Dan buat kalian para pejuang yang saat ini sedang mudik ya, berhati-hatilah di jalan, berhati-hatilah berkendara. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke tanah perantauan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.